wabarakatuh. Saya Mislanto, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Direjo Satwatap, Kabupaten Pacitan, menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi modul 1.4 adalah CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif modul 1.4 dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya positif. Pada koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam pada anak. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pada modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Inovatif. 4. Kolaboratif. 5. Reflektif. Kemudian peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Pada materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak, visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mencapai visi, guru penggerak harus memiliki prakarsa perubahan melalui rancangan inquiry apresiatif atau disingkat IA dengan tahapan Bagja, yaitu 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Pada modul 1.4 budaya positif ini, yaitu budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin, positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif
upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman, di mana peserta didik memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal atau intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, hukuman, atau hadiah, atau yang disebut dengan ekstrinsik. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan intrinsik. Motivasi perilaku manusia yaitu ada dua. Yang pertama, motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain. Sedangkan yang kedua, motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah dapat digunakan untuk dapat menumbuhkan motivasi internal, hindari hukuman, dan memberikan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, berikutnya sebagai teman, selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, dan yang paling utama adalah sebagai manajer. Di sini adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi yang diharapkan sebagai seorang guru adalah sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Untuk dapat menumbuhkan budaya positif, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dapat berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Di dalam penyelesaian masalah terdapat segitiga restitusi, yaitu guru yang berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Tujuan dari semua itu adalah untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Pada modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun semua kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Berikutnya, keterkaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas atau kesepakatan dan dapat dijalankan. Pada visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya adalah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lalu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan bertengkar dengan temannya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai?
Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini merasa bersalah karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat salah. Yang seharusnya saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menangani kasus anak yang malas sekolah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid. Agar budaya positif tertanam dalam diri sendiri sampai kapanpun, tidak hanya ketika di lingkungan sekolah saja, namun juga ketika berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian tadi koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.